masa kecil saya dari mulai SD sampai SMA saya di Kuningan, Pak. Dibesarkan di pertama di komplek SMA yang sekarang di komplek Kosgoro itu. Kosgoro, oke. Pas saya sekolah dasar, bapak saya pindah di Pasar Baru. Tepatnya rumah orang tua saya, rumah Karhun ini di pas sebelah utara toko terbit Jalan Haji Mehmet. Oh iya, Ya itu. Pak. Saya asli orang Kuningan, asli Pasar Baru. Pasar Baru ya, Pak. Iya, iya. Oke, itu dia. Kalau pendidikan Pak Boy dikasih tahu nih, mungkin ada alma mater juga yang lagi dengerin malam hari ini, Pak. Ya. SD saya di SD dulu mah SD 7 ya. Sekarang jadi SD 17. Oke. Nah, SD 7 di Jalan Siliwangi. 6 tahun kita di sana, terus kita melanjutkan pendidikan di SMP 1 Kuningan. Nah, di SMP 1 3 tahun di sana. Ya. Tahu kan SMP 1 ya yang Jalan Siliwangi? Iya, Pak. Yang ada jembatan penyeberangannya, Pak. Ya, dulu mah belum ada. Dulu mah belum ada. Jadi sekarang mah luar biasa. Dulu mah bangunan itu yang sekarang lapang basket itu gak ada. Dulu kelas saya di sana. Sekarang dalam rangka mungkin untuk ruang terbuka hijau dibongkar, sebetulnya sayang ya, karena bangunan SMP 1 itu termasuk saya kira cagar budaya ya. Nah, sekarang berubah menjadi lapang basket. Nah, kelas saya di sana mengenal mulai cinta pertama, cinta monyet di SMP 1. Oh, di situ ada ya, Pak ya. Ya, SMP ya, terus saya melanjutkan SMA-nya ke SMA 2 Kuningan. SMA 2. Yang di Jalan Aruji Kartawinata. Mudun dikit ya, Pak ya. Ya, mudun dikit ya. Jadi mulai dari celana pendek SMP, celana panjang di SMA. Kalau sekarang kan orang anak-anak tuh pakai Grab, pakai motor. Saya dulu jalan kaki ya. Angkot juga gak punya duit, saya jadi pakai jalan kaki. Alhamdulillah, jadi kaki saya sampai sekarang kekar-kekarnya, dulu biasa jalan kaki. Dibentuk 3 tahun di SMA ya, Pak ya. 3 tahun di SD, di SMP gitu. Selanjutnya saya melanjutkan kuliah. Sebetulnya dulu cita-cita saya itu ingin jadi dokter nih, Kang Rio. Ya, cuman karena memang keluarga saya 6 bersaudara, ibu saya guru sekolah dasar, bapak saya juga guru. Ya mungkin karena keterbatasan finansial akhirnya mengubur lah cita-cita kita. Akhirnya saya, karena memang adik kakak saya itu berurutan, bedanya 1 tahun 2 tahun. Jadi pas sasarangan kuliah, akhirnya saya menguburkan impian. Akhirnya saya masuk aja ke sekolah yang murah, yang sekolah kedinasan. Saya masuk melanjutkan kuliah itu ke STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, yang ada di bawah naungan Kementerian Sosial. Lulus dari Kementerian Sosial, saya masuk di Depsos, di Departemen Sosial. Nah, itu kira-kira. Sepintas saja gitu, di Depsos, dan saya sudah banyak pindah-pindah ke beberapa daerah. Saya hitung-hitung itu ada 6 kabupaten kota yang sudah saya bertugas. Dari mulai penempatan di Kabupaten Cirebon, di Indramayu, di Bandung, di Garut, balik lagi ke kampung halaman ke Kuningan, gitu kira-kira sepintas itu. Oke, Pak, kalau pertama kalinya terjun ke dunia PNS nih, Pak, itu emang dari dulu udah niat atau karena keadaan yang memaksa harus jadi PNS nih, Pak? Iya, itu tadi sebetulnya cita-cita saya dulu dokter, tapi karena ya mungkin keterbatasan ekonomi keluarga, saya memahami lah ekonomi ibu bapak itu belum begitu baik karena membiayai anaknya harus kuliah semua. Ya saya akhirnya milih sekolah kedinasan. Konsekuensi logisnya kalau masuk ke sekolah kedinasan ya pasti harus menjadi PNS. Waktu itu sebetulnya saya tidak terlalu berminat ke jadi PNS. Malah ketika lulus dari STKS itu kan harusnya saya segera daftar untuk ditempatkan, Kang Aryo. Tapi saya memilih bekerja di swasta. Saya ikut kursus ekspor impor di Bandung hampir 6 bulan. Saya bekerja di perusahaan Jepang itu di Jalan Gajah Mada. Nah, hampir kurang lebih berapa bulan, 1 tahun lah. Tapi itu tadi. Ya, dulu tahun 92 saya dipanggil oleh Kementerian Sosial, di ultimatum, saudara Dian ini sudah 2 kali panggilan, tidak segera daftar balik ke kandang ke Kementerian Sosial.
Akhirnya saya istiharo lah, konsultasi dengan almarhumah ibu. Ya ibu memutuskan, ya terserah kamu ya. Yang pasti kalau ibu sih katanya karena memang darah pegawai negeri, ya lebih baik pegawai negeri. Ya, lucu juga, tahun 92 satu gaji waktu itu sudah saya mencapai berapa ya? 2.700.000, masih bujangan. Udah asisten manajer. Masuk jadi CPNS gaji 80.000. Jauh sekali ya Pak ya. Lucu juga tuh. Jadi itulah Mas. Jadi awalnya sih saya ingin berkarir di swasta. Cuman ketika ada panggilan, kalau kita tidak penuhi, mungkin akan kita di blacklist seumur hidup, tidak masuk PNS. Dan memang ibu juga sebetulnya lebih mendorong, udah kamu PNS aja lah, berkarir di sana. Alhamdulillah, berkat doa ibu, almarhum bapak, dan akhirnya saya belajar mencintai pekerjaan. Alhamdulillah, sampai hari ini ya saya duduk di sini sebagai sekretaris daerah, wawancara dengan teman dari Mega Suara. Masya Allah, luar biasa ya. Memang doa orang tua tuh yang paling utama memuluskan jalan ya Pak ya. Hari ini juga teringat pas hari ibu ya, tanggal 22 Desember. Jadi saya kembali hadroh buat almarhumah ibu saya ya. Jadi bagi saya ibu itu sebuah kekuatan. Jadi kan dengan cinta itu lahirlah saya. Apa itu cinta? Ya ibu saya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini luar biasa. Jadi berbahagia nih Bu Erni, semuanya yang ada di sini. Kalau masih punya ibu, ya, jimat itu harus betul-betul ya. Kita jaga, kita rawat. Ya. Sayang ya, kita sudah sekarang ya bekerja dengan cukup baik. Ya. Ibu tidak bisa melihat ya anaknya sekarang di sini. Terima kasih Bapak. Itu dia pemaparan singkatnya Pak ya. Awal mulanya memang masuk PNS karena memang udah dari kecil di lingkungan pendidik ya Pak. Ya, ibu saya bapak pendidik. Sambil mengundang lagi nih buat Mani Mega Suara Pak ya, membuat tanya ya. Kita masih buka di WhatsApp Mani Mega Suara. Jadi silakan yang mau bertanya langsung aja ke 0818117898 atau Anda bisa berkomentar di Instagram Mega Suara @megasuara_kuningan 898. Masya Allah Pak, ini yang nonton keluar masuk stay-nya di angka 60 orang yang nonton. Wow, disapa dulu ya. Selamat malam untuk warga Kuningan yang lagi pada nonton. Ada yang kaget Pak, waduh Pak Sekda ternyata alumni SMA 2 katanya. Oh gitu ya, iya. SMA 2 saya. Bapak, kita sudah ada beberapa pertanyaan ya dari WhatsApp dan juga dari sosial media Mega Suara. Tapi biar lebih santai, kita break dulu sebentar. Ada jeda commercial break yang harus lewat sambil Bapak menikmati dulu minuman dan juga hidangan yang sudah disiapkan oleh Mega Suara. Mani Mega Suara, jangan kemana-mana, tetap di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Dan tentunya masih ditemani bersama dengan Pak Dian, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Masih semangat ya Pak ya? Siap, masih semangat. Bapak, sesi pertama perkenalan sudah cukup ya Pak ya. Karena kenapa? Sekarang sudah ngantri banget pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak jawab ini Pak dari para pendengar langsung nih Pak ya. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Langsung aja yang pertama. Ini pas banget sesuai dengan tema kita nih Pak. Dari Bapak Karim di Maleber. Apa ukuran profesionalisme ASN dan sejauh mana pembinaan terhadap ASN di Kabupaten Kuningan? Ya, langsung ya. Mangga Pak. Ya, terima kasih nih Pak Karim tadi dari Maleber. Jadi saya kira yang namanya profesionalisme ASN ini bagi kita dipahami sebagai sebuah kemampuan dari aparatur sipil negara yang mempunyai knowledge, ya, mempunyai pengetahuan, mempunyai skill, mempunyai attitude, sikap yang baik, ya, yang bisa atau dapat melaksanakan tentunya pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah dibebankan. Jadi ketika ASN ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yang dilatar belakangi dengan pengetahuan yang cukup, dengan skill yang cukup, serta attitude di sini mungkin ya loyalitas, tanggung jawab dan keikhlasan. Ya. Saya kira itu penjelmaan sebagai ASN yang profesional, gitu kira-kira. Untuk pembinaan seperti apa Pak untuk di Kabupaten Kuningan sendiri terhadap ASN Pak? Nah, jadi berkenaan dengan pembinaan ini, ya kita mengadakan program dari pemerintah Kabupaten Kuningan ini, peningkatan kapasitas ASN secara berkala, secara kontinu dilakukan melalui
diklat ya. Diklat struktural, diklat fungsional, dan pembinaan berkala oleh atasannya langsung. Saya kira ini salah satu ikhtiar kita bagaimana mendorong mereka untuk terus ya meningkatkan profesionalisme dari waktu ke waktu. Biar seperti itu Kang Rio. Oke, baik. Cukup ya Pak ya. Semoga puas Pak Karim di Maleber atas jawaban dari Pak Dian. Berikutnya disapa ada Ibu Ira dari Kuningan. Kalau dulu suka ada razia ASN di hari kerja, sampai-sampai banyak yang tertangkap di supermarket. Kok sekarang nggak ada Pak? Padahal saya sering lihat di jam kerja banyak ASN yang sudah santai di rumah katanya nih Pak. Razia ASN ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Ira. Memang kita akui ya, sebelum pandemi ini kita selalu melaksanakan kegiatan rutin, melaksanakan kegiatan GDD, Gerakan Disiplin Daerah ya. Ini dengan Pol PP, dengan bagian organisasi dalam rangka meningkatkan kedisiplinan. Tapi itu tadi setelah terjadinya COVID, badai pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ya, terpaksa sementara ini kita dihentikan dulu. Karena memang berkaitan juga adanya pengaturan ASN ini terkait dengan work from home dan work from office ya. Jadi akhirnya sementara kita hentikan dulu ya. Dan insya Allah nanti ke depan jika normal kembali, saya kira kegiatan yang baik ini Gerakan Disiplin Daerah atau GDD dengan razianya ini akan kita galakkan kembali. Gitu Kang Rio. Oke, emang Pak kalau yang kena razia tuh yang seperti apa sih Pak? Kan tadi contohnya yang keliaran di supermarket. Ya selain itu apalagi sih Pak yang biasanya menjadi objek razia atau seperti apa Pak? Ya, objek razia itu biasanya kan kita bagi-bagi, biasanya selain berkeliaran di supermarket, juga di pasar, ya, di jalan yang tidak ada kepentingan dengan kaitan kedinasan. Kadang-kadang kita juga cek ke tempat kerja, terutama di pelayanan-pelayanan publik. Ketika ada kekosongan, ketika tidak ada petugas, ya kita cek satu persatu di sana. Jadi di samping ke tempat-tempat umum juga kita langsung juga cek ke kantor ya, ke dinas instansi. Saya kira itu Kang Rio. Jadi kalau misalkan pas pelayanan publik ada yang kosong ditanya nih kemana gitu ya, harus itu. Harus tepat dulu tujuannya apa ya. Kita cek daftar absennya kemana itu. Berikutnya Pak ada pertanyaan dari Mbak Disi Cilimus. Dalam masa jabatan Bapak, apakah pernah memberi sanksi yang berat buat ASN Pak? Waduh, ini apa, Pak? Seingat saya, selama saya menjabat Sekda, kita sudah komitmen, sudah tegas-tegasan dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, yaitu tadi dalam rangka menumbuh kembangkan profesionalisme ASN harus didukung dengan kedisiplinan, dengan pemberian reward punishment secara proporsional dan profesional. Nah, selama saya menjabat sekretaris daerah, seingat saya 3 tahun ya, kita telah melaksanakan ya, pemberhentian dengan hormat. Tidak atas permintaan sendiri karena makir kerja misalnya. Ini sudah terjadi di beberapa SKPD ya. Kita ini memberikan shock terapi bahwa kita pimpinan tidak main-main terhadap sikap perilaku ASN ya, yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya kira ini dalam rangka itu tadi menumbuhkembangkan bagaimana nilai-nilai profesionalisme, bahwa dengan konsekuensinya mereka tidak disiplin ini hukuman menanti kira itu. Itu dia merupakan satu langkah tegas ya Pak ya, bahwa memang tidak main-main untuk menerapkan profesionalisme di ASN ya Pak ya. Itu dia Mbak Disi, semoga puas dengan jawabannya. Kita langsung lagi pertanyaan berikutnya karena banyak sekali nih malam hari ini. Lanjut ke Kuningan Timur, ada dari kosan Cibingbin nih Pak. Wah, dari Pak Muklis Cibingbin. Saya seorang guru honorer yang sering dimintai data oleh Korwil. Pertanyaannya, apakah pengarsipan di Korwil itu tidak ada? Karena pemberkasan itu ada yang sering dikirim katanya Pak nih. Ya memang kita ingin sampaikan berkenaan dengan pemberkasan tenaga honorer yang memang dilakukan tiap tahun ini. Saya kira memang harus dilaksanakan karena sebetulnya kita ya, masa berlaku surat keputusan tenaga honor ini memang hanya berlaku 1 tahun.
Hanya berlaku 1 tahun. Setelah 1 tahun diperpanjang kembali, itu pun berdasarkan hasil penilaian, ya, kelengkapan. Makanya ketika ada akhir tahun sudah mulai diambang pintu, diambang mata, ya, di pelupuk mata, ya. Jadi kita ya akan memastikan barangkali ada data-data terbaru, misalnya ijazah pendidikan terbaru, apakah keberadaan honorer ini masih ada di instansi terkait, dipastikan mereka rajin atau tidak, ya, dan sebagainya. Sehingga jelas, ya, data-data ini harus kita update dari waktu ke waktu. Tapi alhamdulillah Kang Rio, hari ini ke depan, ya, kita terus memperbaiki ikhtiar data honorer ini harus lebih tertata rapi, dan dengan adanya sistem informasi kepegawaian yang kita kenal dengan SIMPEG, ya, insya Allah ke depan barangkali, ya, dengan perkembangan dokumen digital tenaga honorer, ya, ini kita mudah-mudahan tidak terlalu perlu lagi mengumpulkan berkas setiap tahun, ya, kecuali mungkin ada perubahan-perubahan data yang esensial atau yang mendasar. Jadi saya kira itu sementara terus memang kita lakukan perbaikan dari data dari waktu ke waktu, dan ke depan akan kita maksimalkan penggunaan digital sehingga akan lebih memudahkan gitu. Betul, jadi nggak ribet harus ngumpulin data-data ya Pak, ya. Dan sambil ini juga kita akan memaksimalkan SIMPEG untuk non ASN. Hal ini kan kita lebih berorientasi kepada SIMPEG ASN, ya. Nah, ke depan juga kita akan maksimalkan bagaimana sistem kepegawaian, sistem informasi kepegawaian ini bagi non ASN juga kita akan maksimalkan. Seperti itu Kang Rio. Baik. Ya. Berikutnya kita beralih ke Ciniru nih Pak, ada Ibu Susi. Wah, banyak ibu-ibu yang menyimak nih, ya. Apa mungkin karena Hari Ibu ini, ya? Iya. Oke. Profesi ASN di Kabupaten Kuningan menjadi primadona dan salah satu pekerjaan yang diidam-idamkan. Jadi pasti banyak sorotan pada ASN. Pertanyaannya, berapa persen tingkat kedisiplinan ASN di Kabupaten Kuningan? Karena hari Senin pagi masih sering lihat ASN yang telat dan berjajar di luar. Waduh, ini pengamat hari Senin kayaknya. Ya, mungkin lewat di pendopo suka ada yang terlambat. Ya, sengaja saya kunci tuh gerbang biar dia nunggu dulu di depan pintu. Setelah beres apel, ya kita kadang kumpulin, saya setrap, saya absen bersatu. Wah, gitu ya Pak, ya? Iya, saya kira anak sekolah aja Pak. Iya, enggak, untuk menanamkan kebiasaan, ya. Bisa karena biasa. Jadi saya kira ini sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi memang berkenaan dengan tingkat kedisiplinan pegawai ASN ataupun non ASN, Kang Rio. Nah, ini kan kita sudah menerapkan sistem absen online ataupun absen fingerprint, ya. Ya, jadi dengan cara ini ternyata saya lihat ada peningkatan kedisiplinan yang cukup signifikan, ya. Karena kalau terlambat ataupun tidak masuk kerja akan langsung dipotong dengan tunjangan kinerja mereka. Nah, jadi disiplin awal-awal memang harus dipaksakan, ya, dipaksakan terus-menerus, akhirnya dia menjadi habit, sebuah kebiasaan. Betul. Nah, entah mungkin awalnya bukan karena kesadaran, mungkin, ya, karena takutnya tunjangan kinerja dipotong, kermah atau seueur pengeluaran, seueur hutang, tunjangan kinerja dipotong, ya udahlah. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu, alhamdulillah, ya. Nah, jadi yang tadinya sering tidak masuk kerja, bolos atau misalnya terlambat, nah, ini ada perubahan yang saya kira cukup signifikan. Kita coba kemarin tahun-tahun kemarin itu di Setda, dan ini cukup efektif. Nah, mereka yang sering tidak disiplin, nah, kalau dari lihat online ini kita juga melakukan pemanggilan, pembinaan. Bila tidak terbukti melanggar berkali-kali, ya kita inilah. Tapi kalau terusan melanggar, ya kita menerapkan hukuman sesuai dengan ketentuan. Tapi memang itu tadi Kang Rio, semenjak pandemi Covid, ya kembali ke manual. Kan itu ada sistem work from home, ada work from office, ya. Jadi sebagian besar tidak terpantau lagi nih. Saya sudah getek sebetulnya, kemarin sudah saya instruksikan ke Bukabag organisasi, udah deh mulai Senin Selasa Rabu kita apel lagi seperti biasa. Dan kita berdoa berharap Kang Rio nanti mungkin sudah 70%
masyarakat Kuningan sudah divaksin, ya, Pak. ya. Iya, betul. Jadi kita mungkin sudah bisa masuk level 1. Ya, saya ingin tekankan kembali apel ya, itu online diberlakukan kembali dari mulai hari Senin sampai hari Jumat dan Sabtu. Kira itu tuh Kang Rio ya. Oke. Ya. Nah, berbicara vaksin juga sekarang udah mulai gencar juga kan Ya. apa ya untuk masyarakat juga memang udah banyak kesadaran juga, Ya. terus dari aparat juga menggiring nggak cepat-cepat divaksin Ya. juga ya Pak ya. Sekarang ya. Ya, sekarang berdasarkan informasi tadi saya sudah diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan sudah mencapai 65%-an. Target kita akhir tahun inilah 70%. Iya. Sehingga kita Kuningan masuk level 1 ini ya mudah-mudahan ya aktivitas akan lebih normal ya. Betul. Tapi itu tetap kita menghimbau ada varian baru sekarang Omikron itu ya. Betul, Pak. Ya, jadi makanya sekarang libur Nataru juga kita tidak mengizinkan bagi ASN itu. Betul. Tidak ada cuti bagi itu karena untuk menghindari wabah Covid ini untuk kembali terjadi untuk tahun-tahun kemarin, mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Iya, amin. Kita masih harus menahan diri ya Pak Ya, untuk menahan diri. menghindari kerumunan tentunya, apalagi di euforia tahun baru nih ya. Nah, Biasanya itu. orang pada keluar ya. Nongkrong di taman kota di mana di tempat wisata meledak seperti tahun kemarin kan akhirnya. Betul. Iya. Oke, Bapak satu pertanyaan lagi sebelum ke jeda komersial break lagi nih Pak. Ini ada dari Silvi di Kuningan. Wah, ini masih menyangkut honorer nih Pak. Bapak, bagaimana nasib honorer ke depan Pak? Apakah setitik harapan untuk kami para honorer? Adakah katanya? Ya, saya sih berharap berdoa mudah-mudahan harapan itu masih ada ya. Titik harapan itu masih ada. Tentunya sesuai dengan regulasi dan sistem yang ada. Ini kan regulasi ini biasanya keluar dari pemerintah pusat. Kalau saya sih sebetulnya dari pemerintah daerah menginginkan lah. Betul. Mereka yang sudah mengabdi, bertugas berpuluh-puluh tahun ya. Luar biasa. Saya sangat bangga dan terharu ya. Terutama untuk tenaga honorer guru yang ada di pelosok-pelosok. Iya. Seperti tadi Kang Rio, karena aturannya ya, mekanismenya sistem ditentukan oleh pusat ya. Kadang-kadang kita juga selalu merasa iba juga dengan seleksi yang begitu ketat, tidak masuk passing grade dan sebagainya, mereka terlempar. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita berdoa ke depan regulasinya dan sistemnya berpihak sehingga tenaga honorer terus bisa mengikuti tes pengadaan ASN dan mereka lulus semua lah gitu. Amin. gitu, Gitu lulus diharapkan, semua ya. betul. Saya sih ingin ada sistem prioritas juga, skala prioritas orang-orang atau teman-teman non ASN yang sudah mengabdi 10 tahun, 12 tahun hendaknya di pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan lain. Tapi itu tadi kan pemerintah daerah kan merupakan subsistem dari aturan yang ada di pusat. Jadi kita tidak bisa menghindar sebetulnya. Gitu nih Pak Kang. Semoga ada ruang khusus untuk honorer ya yang bisa langsung loncat ya Pak ya, ke PNS gitu ya. Penyamaan atau pengangkatan langsung kayak ini seperti itu. Betul. Penghargaan yang terutama yang udah 20 tahun. Udah lama gitu. banget, betul. Iya. Ya makin seru aja obrolan bersama dengan Pak Sekda ini, apalagi di belakang layar ya banyak hal-hal yang lucu yang ternyata bisa diobrolin bersama dengan Pak Sekda. Oke Pak, kita kembali ke pertanyaan dari pendengar ya Pak ya. Oke, nih buat Mani Mega Suara yang masih menyimak juga terima kasih banyak. Instagram masih on ya untuk Anda yang pengen lihat langsung Pak Dian di Mega Suara _Kuningan 898. Terus untuk Anda yang mau bertanya, kita masih punya waktu banyak. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0818117898. Baik, Bapak sudah siap Pak dengan pertanyaan berikutnya Pak? Ya. Mangga, siap Kang Rio. Oke, ini Rio pertanyaan berikutnya akan membacakan dari Kang Mamat di Luragung. Ya, Bapak, adakah pembuktian harta terbalik atau laporan keuangan ASN di Pemkab Kuningan? Karena banyak sekali ASN yang gaya hidupnya bermewah-mewahan dengan mobil dan lain-lain, padahal banyak utangnya. Waduh, ini pengamat gaya hidup sepertinya nih Pak. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Mamat ya dari tadi Luragung. Ya. Jadi perlu kami sampaikan Pak Mamat ya. Jadi kadang-kadang saya juga banyak menerima pertanyaan seperti ini disampaikan oleh teman-teman LSM, kadang juga oleh teman-teman dari media atau pers. Ya. Jadi memang perlu kami sampaikan. Jadi ada ketentuan, ada kewajiban seluruh
pejabat struktural. Ini memang harus melaporkan nih, harta kekayaannya setiap tahun ya. Setiap tahun ya Pak? Iya, melalui inspektorat. Ini memang ketentuannya ada. Tapi bahkan bukan pejabat struktural saja, ya. Tapi juga pejabat non struktural atau staf. Nah, namanya laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Ini khusus untuk staf. Untuk pejabatnya LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah, ini kita sampaikan ke seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kuningan untuk melaporkan secara rutin, secara kontinu dari waktu ke waktu. Termasuk tadi di dalamnya laporan utang piutang. Jadi udah tergambarkan harta bergerak, tidak bergerak, aset, utang piutang. Nanti hasilnya di jumlah jamlehnya, apakah dia punya kekayaan berapa ratus juta, berapa miliar misalnya, atau bahkan minus gitu. Nah, jadi itu. Jadi Kang Rio, kalau memang selama tidak ada indikasi tindak misalnya penyalahgunaan wewenang atau korupsi atau KKN, memang kita tidak bisa bertindak lebih jauh. Dan tadi kaitan dengan gaya hidup ya, ini mungkin kaitan dengan privasi ya. Memang pemerintah daerah tidak bisa secara langsung ya memberikan sanksi atau menegur terhadap ASN yang tadi bergaya hidup berlebih-lebihan atau mewah. Ya. Tetapi di luar itu kami sering memberikan himbauan, pembinaan sesuai dengan jargon Pak Bupati Sajati ya. Hidup Basajan, Santika dan Santana terkandung maksud Basajan itu ya kita harus hidup ya wajar apa adanya. Gaya wajar tapi pikiran mewah lah gitu. Jadi kadang-kadang saya juga menyiapkan dari berbagai kesempatan. Tapi susah juga ya Kang Rio ya. Saya melihat juga banyak ASN yang sambil bisnis ya. Sambil bisnis ya. Saya juga tidak melarang asal tidak mengganggu dia sebagai ASN menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan seharian. Ada juga saya lihat justru ASN ini guru, tapi istrinya menjalankan bisnis yang sukses. Ya mereka mungkin berlebih atau punya aset tanah bergerak tidak bergerak, mobil dan sebagainya. Kami juga tidak bisa larang. Ya kadang-kadang itu tadi ajas pembuktian terbalik memang belum dikenal dalam konsep hukum kita sebetulnya Kang. Tapi yang kita laksanakan untuk ASN dan non ASN ini, terutama ASN yang pejabat non pejabat ini kita melaksanakan secara konsisten dan konsekuen kaitan laporan LHKSN dan LHKPN secara periode. Karena ini dipantau juga oleh KPK, terutama untuk LHKPN bagi para pejabat. Gitu Kang Rio. Baik, terima kasih Bapak. Dan ketika ASN memang punya bisnis sampingan dan mereka sukses, ya itu sebuah nilai plus bagi mereka ya Pak ya. Kita nggak bisa melarang juga orang berbisnis ya Pak. Sepanjang memang tidak mengganggu dia pokoknya tugas pokoknya gitu. Betul. Kita beralih lagi Pak. Ini panjang pertanyaannya. Saya naik napas dulu Pak biar enak Pak. Kepanjangan ya. Panjang sekali. Ini luar biasa pengamatannya nih Pak. Dari Mahmud di Japara. Nah, dekat nih ya. Seharusnya mental dan jiwa ASN itu melayani masyarakat karena digaji oleh uang masyarakat. Iya, setuju. Tapi dalam kenyataan, mental feodalisme masih menyelimuti jiwa ASN sehingga gila hormat dan memanfaatkan jabatan untuk mempermudah urusan mereka sendiri. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dibangun Pemkab Kuningan untuk ASN kalau ada laporan tentang pelanggaran atau keluh kesah masyarakat terhadap kinerja ASN, bagaimana mekanismenya? Ya. Terima kasih nih Pak Mahmud ya dari Japara. Sering juga kita membahas persoalan ini. Pak Bupati sering menyampaikan kepada aparaturnya, kepada para kepala SKPD khususnya dan setiap rakor ya, bagaimana kita itu harus tanggap ya, harus peduli terhadap kondisi sekitar. Ya, kami merasakan Bupati
saya Sekda Pak Wakil Bupati ini rentang kendali ini terhadap bawahan ini memang agak kerepotan juga. Bayangkan nih Kang, kurang lebih ASN di Kuna itu hampir 12.000, belum lagi non ASN-nya 6.000. Jadi total ini mungkin 17 sampai 18.000. Nah, untuk itu ketika ada keluhan ya, ada laporan tentang pelanggaran, keluh kesah masyarakat, silakan ya. Kami dengan terbuka dan justru ini merasa terbantu untuk segera laporkan, misalnya secara tertulis ya, tentunya dengan kronologis yang ada, apa bentuk penyimpangannya, ya, apa bukti-buktinya, syukur itu ada lengkap, insya Allah ya, ini akan segera tindak lanjuti, kirimkan ya laporan ini ke Bupati atau misalnya ke saya, ke Sekda ya, tembuskan ke BKPSD maupun Inspektorat, insya Allah ya, sepanjang laporannya ini benar ya, buktinya kuat dan ini sangat merugikan misalnya pemerintah maupun masyarakat, insya Allah ya. Saya sering melihat Bupati telah melakukan keputusan yang bersifat tindakan tegas. Ya, kalau saya lihat 1 tahun bisa puluhan itu Kang Rio, yang cuman karena tidak terekspos saja. Karena ada juga dalam konteks pembinaan, ya, kita sering memanggil. Ada juga karena kasusnya cukup berat itu tadi sampai diberhentikan dengan hormat, dengan tidak atas permintaan sendiri atau makan dengan tidak hormat. Atau diturunkan pangkat atau dinonjobkan atau teguran secara lisan maupun tertulis atas kinerja mereka sehingga membuat kita tidak puas. Sebetulnya banyak Kang, ini teguran, tindakan-tindakan kita cuma tidak terekspos saja. Jadi intinya kita sepakat dengan Pak Bupati, dengan cara inilah kita menjaga rentang kendali terus kita lakukan untuk bagaimana 16.000 pegawai pemerintah daerah itu dapat bekerja secara maksimal. Gitu, Kang. Pak, tadi Bapak berbicara ada sanksi juga turun pangkat gitu ya Pak ya. Itu kalau untuk turun pangkat sendiri Pak, itu ada masa waktunya nggak? Misalkan sanksinya berapa tahun, kemudian apakah bisa kembali ke posisi awal juga nih Pak? Ya ada. Saya kira ada jangka waktunya 1 sampai 3 tahun kira-kira ya. Nah itu kalau menurut saya dalam konteks kehidupan kita sebagai ASN itu cukup berat sebetulnya Mas. Betul. Cukup berat ya. Itu juga merupakan pukulan bagi kita, itu pukulan telak ya. Ya mudah-mudahan dengan sanksi itu, tapi saya lihat banyak juga perubahan setelah diberikan sanksi seperti itu. Jadi introspeksi diri ya Pak, baik lagi. Ya. Gak enak dong kesusul sama temannya. Tapi yang paling tidak enak tuh sanksi sosial sebetulnya. Jadi dicap oleh masyarakat, oleh tetangganya, oleh teman sejawatnya, dia bermasalah sehingga diturunkan pangkat atau ditahan dan sebagainya. Itu saya kira sudah cukup menjadi pukulan berat sebetulnya. Betul. Ya, itu kan. Wow, itu dia ya, mendengar suara sudah jelas nih. Satu sanksi lagi yang terkuak turun pangkat, pokoknya mah ya. Jangan main-main ya, harus profesional. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup pendek nih Pak, tapi mungkin jawabannya lumayan cukup panjang juga ini Pak nih. Dari Ilham di Kadugede, prestasi yang dicapai ASN Kabupaten Kuningan dalam masa jabatan Bapak nih apa aja nih Pak nih? Yang mungkin juga masyarakat belum banyak yang tahu, atau mungkin adalah prestasi yang paling membanggakan nih selama Bapak menjabat nih Pak. Ya, terima kasih nih dari Pak Ilham ya, Kadugede. Betul. Ya, saya ini baru saja minggu kemarin ya, kita melaksanakan refleksi kepemimpinan Pak Bupati Pak Acep dengan Pak Wakil Bupati Pak Rido. Refleksi ini kita gunakan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana keberhasilan, sampai sejauh mana kekurangan, hambatan, dan untuk bagaimana kita mengukur tadi prestasi apa yang telah dicapai. Nah ini Kang Rio ya, walaupun saya juga merasa bangga dan terharu, saya 3 tahun menjadi sekretaris daerah, 2 tahunnya dalam masa pandemi. Di sela-sela keterbatasan, di sela-sela kekurangan, di sela-sela suasana situasi yang tidak pasti, ini ternyata ya ASN di Kabupaten Kuningan ini banyak menciptakan atau mencetak prestasi. Tahun kemarin, tahun ini ya, ada ASN misalnya
yang menjadi ASN teladan tingkat provinsi. Wow, Masya Allah, provinsi ya Pak? Ya. Terus ada juga barusan minggu kemarin ada salah satu kepala dinas ya, pejabat tingkat pertama masuk ya 6 besar nasional nih. Pejabat pertama teladan versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini saya kira prestasi yang tidak main-main. Di samping itu banyak capaian-capaian lain prestasi dari ASN ini ya. Banyak kegiatan, program, inovasi, kegiatan-kegiatan yang telah mengharumkan Kabupaten Kuningan baik di tingkat regional ya, maupun tingkat nasional. Saya gak bawa catatannya, tapi yang pasti saya yang teringat di minggu ini aja ya, salah satu kepala dinas mampu menorehkan prestasi dari saingan ratusan para pejabat eselon 2 dan 1 senasional. Ini staf saya ini melejit menjadi kandidat 6 besar terbaik di tingkat nasional. Jadi artinya kita juga mendapat penghargaan dari komisi kompetisi inovasi Jawa Barat KIJB. Ya, Bapeda dari Kuningan yang mewakili masuk 45 besar misalnya dengan inovasinya. Anugerah ASN dan sebagainya, banyak lah Mas, banyak kan. Betul, dengan prestasi yang banyak diraih oleh Kabupaten Kuningan secara tidak langsung nasional. Lalu ada juga di penghargaan misalnya atlet kita ini di bidang olahraga misalnya. Ya, banyak ya. Kemarin di atletik bahkan mengharumkan tingkat Asia Mas, Asia ya. Nah, ajang Porpemda juga kita melihat Kuningan sebetulnya walaupun dengan keterbatasan anggaran tidak kalah lah. Ya, dikenal dengan kecerdikannya, dikenal dengan talentanya, bakat yang luar biasa, keuletannya. Ya. Ini terbukti sekarang. Coba Kang Rio lihat saya di kementerian. Ya, ini banyak pejabat-pejabat yang berasal dari Kuningan. Ya. Orang-orang besar yang sekarang malang melintang di dunia pemerintahan pusat ini banyak kontributornya dari Kuningan. Ya. Kalau saya urutin terlalu banyak lah, tapi yang pasti ya, dari ASN yang di Kuningan dan orang Kuningan yang berkiprah di luar ini sangat membanggakan. Gitu, Pak. Oke. Sebelum ke jeda lagi nih Pak, ini ada pertanyaan. Ada yang bertanya mengenai kemana melaporkan ASN yang melanggar. Adakah nomor telepon untuk pengaduannya ya? Tapi sebelum menjawab ke sana, Rio teralihkan dulu ke satu pertanyaan ini yang agak menggelitik juga sih Pak sebenarnya ya, dari Ibu Ida di Ciawi Gebang. Banyak kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan ASN di Kabupaten Kuningan. Mohon maaf nih Pak ya. Dari mulai ASN golongan rendah sampai golongan tinggi. Ada yang ketahuan dan banyak sih yang nggak ketahuan katanya. Apa tanggapan Bapak melihat fenomena ini Pak? Ya memang kita akui lah ya, dari 16.000 ini ya kaitan dengan persoalan tadi, kaitan dengan perselingkuhan. Ya. Ini kita akui lah ini banyak terjadi. Saya kira tidak hanya di Kabupaten Kuningan ya, dan tidak hanya di ASN saja barangkali ya. Betul. Ya. Jadi Kang Rio, perselingkuhan ini adalah delik aduan. Ya. Jadi sepanjang ada laporan dan tentu ada bukti yang mengarah dan mendukung atau faktual ya, maka kami akan memproses ya, akan melakukan proses pemanggilan kepada ya dalam tanda kutip terduga. Seperti misalnya kasus yang kemarin rame di mass media ya kan ya. Ada yang kita panggil karena ada pengaduan misalnya dari suaminya atau dari istrinya ya. Kalau tidak ada laporan juga sulit. Nah, ada pengaduan dari suaminya, dari istrinya, dan ada buktinya. Ya udah, selesai. Akan kita tindak lanjuti secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Tapi, ya itu tadi kan delik aduan karena tidak ada yang mengadukan. Ya. Terus tidak ada bukti data yang kuat, ya sulit. Nah, jadi persoalan ini ya kaitan dengan perselingkuhan ini memang diperlukan bukti yang cukup kuat. Nah, ketika ada bukti yang cukup kuat, sekali dengan ada laporan secara tertulis, ya, ini akan kita lakukan tindakan hukuman disiplin
kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu Kang Rio. Oke, Bapak tadi ada bertanya mengenai nomor atau mungkin jalur pengaduan ya untuk masyarakat yang mengadukan. Tapi nanti dijawabnya Pak selepas jeda commercial break karena nanti juga bakal ada pertanyaan berikutnya dari beberapa yang baru nyusul di WhatsApp ya. Oke, Mani Mega Suara untuk Anda yang mau bertanya kembali di sesi yang terakhir nanti masih ada. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 0818117898 masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Dan terima kasih untuk Mania Mega Suara yang masih menyimak 89,8 Mega Suara Kuningan. Terlebih untuk yang stay dari tadi dari awal acara sampai sekarang nih di Instagram @megasuara_kuningan 898. Disapa dulu yang lagi monitor ada Bapak Hadafi Mufti. Salam buat teman-teman di Damkar ya. Satu titip salam juga buat Bapak dari Pak Hadafi. Salam buat Pak Hadafi. Operasi tangkap tawonnya, OTT-nya terus berlanjut. Lama-lama ternak tawon nih Pak Hadafi ini. Oke, Bapak kita masih punya beberapa pertanyaan di sesi yang ketiga ini ya Pak. Sesi terakhir ini Pak ya. Tadi sebelum jeda commercial break ada yang bertanya nih Pak untuk pengaduan ya laporan ASN yang melanggar itu kemana Pak? Masyarakat mungkin masih belum tahu nih jalurnya atau mungkin mereka harus melaporkannya ke nomor mana atau harus ke dinas apa gitu Pak misalkan. Iya. Kebetulan ini untuk ada misalnya temuan pengaduan dari masyarakat, kita punya program PEKA ya. Program PEKA itu akronim dari Peduli Keluhan Aparatur ya. Jadi barangkali ada pelayanan dari misalnya ini dari instansi tertentu terasa lambat atau terasa mengecewakan ya. Silakan ya, melaporkan ke BKPSDM atau ke inspektorat ya. Dengan nomor teleponnya bisa dicatat ya 0232 871 863. Jadi silakan bagi masyarakat yang menemui kendala pelayanan yang tidak maksimal, mengecewakan, ada penyimpangan ya, silakan laporkan ke BKPSDM atau ke inspektorat Dumas itu ya, pengaduan masyarakat. Nomor pengaduannya 0232 871 643 ya. Iya itu dia ya, Mani Mega Suara Rio ulangi kembali ini untuk pengaduan yang bisa Anda akses di nomor inspektorat ya, Dumas ya Pak ya, 0232 871 643. Baik itu dia Mani Mega Suara sekali lagi 0232 871 643. Disimpan aja dulu siapa tahu suatu saat butuh gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini pertanyaan mewakili tim media sepertinya nih Pak. Dari Komar di Lebakwangi. Kenapa banyak pejabat ASN yang takut bertemu dan bicara dengan wartawan? Ayo Pak, gimana Pak? Ya, ini kok pertanyaan nyambung. Barusan aja tadi pagi saya dalam pagi menyampaikan ke kawan-kawan SKPD menyikapi kebetulan ya kemarin ada juga pertemuan tamah-tamah antara komunitas wartawan se-Kabupaten Kuningan dengan saya dengan Pak Bupati. Pertanyaannya sama seperti itu. Ya, jadi yang pertama saya sampaikan bahwa sudah ada sebetulnya ketentuan yang mengatur tentang pemberian informasi kepada publik, yaitu penetapan PPID, pejabat pengelola informasi daerah. Nah, di mana pejabat ini diperbolehkan memberikan keterangan, data, informasi kepada publik ya. Nah, ini juga saya kira perlu ditunjuk orang yang bertanggung jawab ya, karena untuk menjaga kesimpang siuran ya informasi, sehingga ketika terjadi simpang siur masyarakat juga khawatir ya, nanti tidak paham. Terus kedua saya menekankan bahwa pejabat juga terutama penentu kebijakan dari mulai kepala dinas dan beberapa pejabat tertentu mungkin dari Pak Bupati, kita asisten ya, memang dan kepala dinas sepakatlah bahwa akan atau memang selama ini sudah membuka ruang untuk berdiskusi, komunikasi dengan para wartawan. Kenapa itu kami anggap perlu? Nah,
saya kebetulan mantan Kabagumas dulu nih Wah. Pak Kang selama 4 tahun ya. Jadi sedikitnya mengertilah dunia kehidupan wartawan. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan media. Ternyata ada satu hal ya. Jadi mereka itu sebetulnya enak diajak diskusi. Mereka juga sebetulnya memahami fenomena persoalan yang terjadi di lapangan. Mereka sebetulnya membantu kita untuk memotret apa adanya. Kisi-kisi ini membuat kita akan semakin kaya hazanah atau dinamika yang terjadi di masyarakat. Betul. Sehingga kebijakan, keputusan yang kita ambil ini mungkin lebih tepat karena berdasarkan saran masukan dari wartawan. Nah, untuk itu ya kemarin dalam pertemuan dan tadi dalam apa juga saya sampaikan, jangan usah takut dengan wartawan ya. Sepanjang mereka memang membantu kita untuk mengedukasi masyarakat dengan informasi-informasi yang penting dari kita, kenapa tidak? Betul. Contoh Kang Rio, 2 tahun kemarin ini bagaimana kita merasa terbantu dengan pemberitaan dari pihak jurnalis kaitan dengan COVID-19. Ya, kami ada keterbatasan, bayangkan kalau tidak dibantu oleh kaum jurnalis, saya kira masyarakat juga tidak begitu memahami tentang bahaya dari COVID, atau misalnya cara menghindarinya, atau bagaimana langkah-langkah protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah daerah, pusat dan provinsi jujur ini tidak banyak dibantu oleh kaum jurnalis. Untuk itu saya kemarin menyampaikan, gak usah takut bicara dengan wartawan. Tentunya ini wartawan yang apa dulu? Wartawan yang bertanggung jawab, wartawan yang memberikan pemberitaannya yang mencerdaskan, yang seimbang, yang tidak menjurus hal yang fitnah dan sebagainya. Saya kira sudah sangat paham lah, sampai hari ini kita masih sangat membutuhkan teman pers. Itu yang kekuatan pentahelik, di mana penyiaran pemerintahan ini tidak bisa berhasil kalau tanpa ada dukungan dari kaum swasta, dari akademisi, komunitas, termasuk dari teman-teman dari Megasuara, dari dunia pers. Saya kira 5 variabel ini intinya akan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Itu saya kira itu, Pak. Kolaborasi ya, Pak ya. Kolaborasi intinya gitu, Pak. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini berhubungan dengan akhir tahun ini, Pak nih. Dari Mario di Cigugur. Di akhir tahun banyak dinas yang studi banding keluar kota, bahkan dari luar kota ke Kuningan juga banyak, Pak. Apakah ada korelasinya studi banding dengan kinerja atau profesionalitas ASN? Jangan-jangan cuma ngabisin anggaran tapi kinerja tetap aja lemah, katanya, Pak. Gimana nih, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang sepintas agak lucu juga katanya ya. ASN Kuningan ke luar kota, luar kotanya ke Kuningan. Ya, saya kira ada bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pasti saya pernah menyampaikan dalam rakor terakhir kemarin waktu hari apa dengan para kepala dinas dan seluruh camat. Jadi kita boleh melakukan studi tiru ya dengan kabupaten kota yang telah maju mungkin dibanding kita dalam menerapkan atau terhadap hal yang bersifat inovasi. Misalnya kemarin jujur saya sudah ke Sumedang. Saya studi tiru terkait dengan penerapan reformasi birokrasi kaitan dengan SPBE, sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Di sana keren. Mereka masuk nomor 1 terdepan di Indonesia. Kita ke sana. Di Sumedang nggak ada tempat wisata yang menarik dibanding Kuningan, tapi saya datang ke sana memang semata-mata studi tiru seperti itu. Efektif. Saya bawa para asisten dan beberapa kepala dinas. Dan hari ini kita bahas dan akan diterapkan di Kuningan. Saya kira studi tiru itu perlu sih Kang ya, untuk membandingkan sejauh mana kemajuan daerah ya lain dengan daerah kita. Nah, tapi itu tadi ya ada juga saya akui lah ada kedoknya studi tiru atau studi banding padahal kesananya main misalnya. Ya ini saya akan kurangi sedikit demi sedikit, apalagi dengan keterbatasan APBD hari ini. Saya kemarin perintahkan ke tim RKA, tim penyusun rencana kerja anggaran ya. Nah, hal-hal yang bersifat studi tirunya yang tanda kutip tidak logis ya. Nah, ini untuk ditiadakan. Studi tiru itu studi tiru yang saya kira harus ke daerah yang lebih maju. Betul. Ya. Jangan studi tiru ke daerah wisata aja, itu kayaknya saya akui lah. Jadi satu sisi studi tiru perlu Kang ya untuk membanding, membenchmark ya
kemajuan itu kita aplikasikan tentunya dengan kondisi daerah kita. Betul. Nah, sisi lain saya akui ada beberapa dinas juga yang saya lihat ini lebih cenderung bukan studi tiru, mungkin lebih banyak dharma wisata. Nah, akan kita coba kurangi ya ke depan. Tapi yang pasti akhir tahun ini memang dari daerah lain juga banyak kekuningan. Studi banding terkait beberapa capaian prestasi yang telah kita peroleh gitu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Ini berbicara mengenai ASN kembali nih Pak. ASN adalah elemen utama sumber daya yang berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentunya. Namun bagaimana Kabupaten Kuningan mewujudkannya? Ini dari Kurniawan di Luragung. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kita tadi maksudnya mungkin ASN ini sebagai unsur utama ya saya kira jelas lah ya untuk mempunyai peran penggerak dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ya. Ya, jadi kita sepakat lah sosok ASN atau sosok aparatur sipil negara yang kita butuhkan ini memang adalah ASN yang punya kompeten, punya kapasitas untuk itu, juga dari attitude-nya saya sampaikan. Kan tadi sampaikan bahwa ASN yang profesional itu adalah ASN yang punya 3 pilar. Yang pertama knowledge-nya, pengetahuannya mumpuni ya, pemerintahan dan sebagainya lah. Punya skill, keterampilannya juga cukup bagus, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah attitude, sikap karakternya. Ketika ditunjang seperti itu, misalnya, ya saya yakin ini akan bisa mengakselerasi, membantu proses pembangunan di sebuah daerah. Dengan adanya attitude yang baik, misalnya tadi disiplin, punya kesetiaan dan ketaatan kepada daerah, kepada bangsa dan negara, punya moral yang bagus, punya mental yang baik. Nah, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Saya kira itu aspek-aspek yang bisa ya mewujudkan pembangunan sebuah daerah akan lebih berhasil dan masyarakatnya akan lebih sejahtera. Jadi elemen ASN penting dalam rangka mewujudkan harapan-harapan tadi gitu. Baik, Bapak, ini pertanyaan bukan dari pendengar tapi dari Rio sendiri nih Pak. Tadi Rio belum nanya ya perasaan. Dari tadi kita ngobrolnya 2 jam belum nanya ya. Ya, Pak Rio. Kalau Rio menanggapi mengenai kemajuan teknologi yang sangat pesat gitu kan. Sekarang tidak bisa dipungkiri, segalanya serba elektronik, serba digital. Pak, bagaimana Pak menanggapi gitu ya jika dalam pelayanan publik masih ada nih ASN yang mungkin katakanlah sedikit tertinggal dalam hal pengoperasian alat-alat elektronik nih Pak, biar pelayanan lebih lancar kepada masyarakat tanpa kendala nih Pak. Ya, kita akui lah Kang, ada di birokrat itu ada sekarang lihat ada perbedaan gap ya. Ya, kalau istilah suka pelesetan. ASN yang muda-muda ini kan ASN milenial. Kalau di atas 50-an ASN kolonial gitu. Nah, jadi kolonial dan milenial. Yang terakhir sekarang itu generasi boomer baby ya. Jadi generasi yang saya kira sangat familiar terhadap teknologi ya. Nah, kalau kita kan dulu tidak mengenal seperti itu. Mereka dengan limpahan ilmu pengetahuan, familiar terhadap penggunaan teknologi ya. Ini mereka sangat multi talenta ya. Betul. Nah ini mungkin berbanding lurus dengan masyarakat sekarang juga sangat familiar teknologi. Nah, bagaimana dengan kaum kolonial tadi yang sudah tua? Nah, kita sering mendorong bagi mereka untuk dipaksakan. Saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan, ini mungkin sebagai ibaratnya quantum life ya. Jadi kita harus ada lompatan bagaimana untuk beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan zaman. Betul. Saya sering menyampaikan Kang Rio, ASN yang terpenting sekarang adalah ASN yang adaptifnya. Adaptif adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi saya paksakan kontemplatif ini harus dipaksakan orang-orang yang sudah tua, yang tidak muda lagi, yang tidak begitu mengenal teknologi informasi dipaksakan untuk menggunakan teknologi informasi ini. Insya Allah saya punya keyakinan ketika mereka dipaksakan mereka akan bisa karena biasa. Makanya salah satu programnya ada penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Kalau mereka tidak menguasai sudah semakin tertinggal. Betul. Makanya ada beberapa program dari teman-teman Kominfo ya, memberikan pelatihan yang bersifat mendasar bagi para pejabat dalam rangka pengenalan teknologi informasi. Artinya ya faktor TI ini ya tidak kami kesampingkan, justru dipakai media untuk mempermudah, untuk mengefektifkan, untuk lebih efisienkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kita sepakat TI adalah membantu ya tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan kita harus siap menerima dan familiar serta larut dalam persoalan itu. Betul. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ya. Kita sudah ada di closing time ini Pak, closing statement dari Bapak, boleh Pak ya malam hari ini. Tapi sebelum itu Rio mau membaca dulu satu tanggapan ini, nggak usah jawaban Pak, ini nggak usah jawaban. Cuman menanggapi aja. Abdi mah support 100%, pokoknya pami Pak Sekda jantan Bupati Kuningan selanjutnya. Udah. Aduh. Cukuplah jadi sekda yang baik saja. Terima kasih Bapak. Oke Pak, kita di closing statement karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Nanti semoga bisa ada waktu lagi ya Pak untuk ngobrol di Mega Suara. Iya, Kang Rio. Boleh Pak pesan-pesan atau mungkin apa ya yang mau disampaikan dari Bapak secara langsung, yang mungkin dari tadi pertanyaan dari pendengar juga ada yang belum terwakili nih, yang pengen disampaikan kepada masyarakat dan kepada teman-teman ASN Pak. Ya. Enggak, Pak? Oke, terima kasih Kang Rio. Di closing statement saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Kuningan, bahwa ASN ini adalah sebuah pilihan ya. Ini sebagai takdir kita diberikan amanah ya, terutama oleh Gusti Allah ya, bahwa amanah itu harus dituntaskan ya. Saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa dengan mencintai pekerjaan ya, insya Allah pekerjaan akan mencintai kita. Artinya apa yang kita kerjakan harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa tanggung jawab. Insya Allah ya, ketika kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan sepenuh hati, saya meyakini pekerjaan akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Jadi itu kuncinya, terimalah ini sebagai takdir, sebagai abdi masyarakat, abdi negara. Ini adalah sebuah konsekuensi, ada pilihan hidup. Jadi tidak ada kata mundur, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa kegamangan, maju terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Itu kuncinya Pak. Baik. Itu Kang. Cukup Bapak. Cukup, saya kira Terima itu. kasih banyak atas waktunya Bapak hadir di Mega Suara, sudah ngobrol dan juga berdiskusi bersama dengan para pendengar Badami malam hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Dan juga teman-teman di belakang semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam tetap semangat juga buat masyarakat Kabupaten Kuningan di tengah-tengah pandemi. Insya Allah ya, masyarakat Kuningan terkenal determinasinya ya, mentalnya luar biasa. Insya Allah saya optimis ya, kita sambut masa depan. Mudah-mudahan tahun 2022 ini COVID melandai dan segera kita hidup seperti sedia kala, normal gitu ya kan? Amin. Salam buat semuanya masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya penggemar ya Mega Suara Kuningan 89,8 FM ya. Oke, mantap. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bapak, Ibu semuanya, juga terima kasih banyak para pendengar yang sudah bergabung juga di WhatsApp dan juga di sosial media. Kita ketemu lagi di Badami episode minggu depan dengan narasumber yang berbeda tentunya. Rio Dirgantara pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.